Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang ulumul Quran dan tafsir. Perkenalkan, nama saya Rosdin Amar dan teman saya yang bernama Ririn Susanti dan Farah Safira. Yang pertama ada pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata penyusun, yakni ulum dan Al-Quran. Kata ulum Al-Quran ditinjau dari makna alam adalah suatu ilmu yang membahas Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diturunkan, upaya pengumpulan bacaan, penafsiran, nasih mansub, asbab an-nuzul, serta ayat-ayat makiyah dan madaniyah. Yang berikutnya ada ruang lingkup ulumul Quran. Ruang lingkup ulumul Quran mencakupi segala pembahasan terkait dengan Al-Quran, meliputi ilmu agama dan ibarah Al-Quran. Ayat As-Suyuti memperluas ruang lingkup ulumul Quran dengan menambahkan ilmu seperti ilmu ukur, kedokteran, astronomi masuk dalam pembahasan ulum Quran dan masih banyak lagi. Yang berikutnya ada macam-macam ulumul Quran dibagi menjadi dua, yaitu makna idhofi. Ada ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu Rasmil Usmani, ilmu ijaz zil Al-Quran, ilmu irabil Quran, ilmu asbabin nuzul. Yang makna idhofi, ilmu astronomi, ilmu hukum, ilmu alam, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, dan lain-lain. Yang kedua ada makna alam, dibagi menjadi ilmu nasih mansub, ilmu ghoribil Quran, ulumuddin, ilmu lughah, dan mencakup ilmu idhofi lainnya. Kemudian sejarah perkembangan ulumul Quran. Pada masa Rasulullah, sejarah turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada 610 Masehi. Pada saat itu, Nabi Muhammad berada di Gua Hiro lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasul menafsirkan kepada beberapa ayat kepada sahabat. Sahabat sangat berantusias untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran, dan Rasulullah juga melarang adanya penulisan selain Al-Quran sebagai upaya untuk menjaga kemurnian Al-Quran itu sendiri. Lalu pada masa Khalifah, tahapan perkembangan awal ulumul Quran mulai berkembang pesat, diantaranya dengan kebijakan-kebijakan para khalifah sebagai berikut. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar dengan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran yang pertama yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Sabit. Kemudian yang kedua, saat kekhalifahan Utsman dengan kebijakan menyatukan umat muslim pada satu mushaf, dan hal itu pun terlaksana. Mushaf itu disebut mushaf imam. Salinan mushaf ini juga dikirimkan ke beberapa provinsi. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasmul Usmani, yaitu dinisbahkan kepada Utsman, dan ini dianggap sebagai permulaan dari ilmu Rasmil Quran. Kemudian yang ketiga, pada masa kekhalifahan Ali dengan kebijakan pemerintahnya dengan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Quran. Ini juga disebut sebagai permulaan ilmu irobil Quran. Kemudian pada masa sahabat dan tabi'in, para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka, sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami, dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah SAW, hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka. Hakikat tafsir, ilmu tafsir, dan ruang lingkupnya. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran pada dasarnya luas dan sangat banyak, karena segala aspek yang berhubungan dengan Al-Quran, baik berupa ilmu agama seperti tafsir, ijaz, dan qiraah, maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan ilmu i'rab Al-Quran adalah bagian dari ulumul Quran. Dari samping itu, banyak lagi ilmu-ilmu yang terangkum di dalamnya. As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan misalnya menguraikan sebanyak 80 cabang ulumul Quran. Dari tiap-tiap cabang terdapat beberapa macam cabang ilmu lagi. Bahkan menurut Abu Bakar Ibnu Al-Rabi,
Sebagaimana dikutip As-Suyuti, Ulumul Quran itu terdiri dari 77.450 cabang ilmu. Hal ini didasarkan kepada jumlah kata yang terdapat dalam Al-Quran, di mana tiap kata dikalikan 4, sebab setiap kata dalam Al-Quran mengandung makna zahir, batin, terbatas, dan tidak terbatas. Kemudian sejarah perkembangan ilmu tafsir. Tafsir sebagai sebuah proses penjelasan yang dilakukan oleh penafsir dalam hubungannya yang langsung dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga terjadilah penyingkapan makna Al-Quran dan penjelasan maksudnya seperti yang dikatakan oleh Al-Raghib Al-Asfahani, atau mencari penjelasan makna lafaz-lafaz Al-Quran dan yang dapat disimpulkan darinya baik secara ringkas maupun luas. Seperti yang diungkapkan oleh Thohir Ibnu Asyur, sesungguhnya ilmu tafsir adalah lapangan yang luas yang memuat 3 hal utama sekaligus. Sejarah tafsir yang membahas tentang pergerakan tafsir sesuai dengan sejarahnya yang panjang. Pembahasan ini membicarakan tentang kehidupan para mufasir, kehidupan dan sumbangannya yang biasa dibahas dalam ilmu Tabaqat al-Mufasirin yang dianggap sebagai salah satu cabang dari cabang ilmu sejarah juga. Selanjutnya yaitu mazhab tafsir dalam ilmu tafsir. Mazhab ilmu tafsir ada 4, yaitu Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, Syiah, dan Sufi. Yang pertama Ahlus Sunnah, dikenal juga Ahlu Haqqi wal Jamaah atau orang-orang yang berpegang pada keabsahan serta kemufakatan, baik melalui keyakinan, ucapan, serta perilaku dengan mengikuti sunnah dan hadis. Yang kedua Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah melakukan pembenaran atas segala kehendak dengan dalih Al-Quran yang bagi mereka merupakan upaya interpretasi dalam penafsiran. 3. Syiah. Imam Al-Fayruz Al-Abadi mengatakan seorang Syiah yaitu orang yang beriman dan mengikutinya. Nama Syiah umumnya digunakan untuk orang-orang yang buat Ali beserta familinya sebagai imam, sehingga Syiah sesudahnya melahirkan identitas untuk golongannya sendiri secara eksklusif. Yang keempat Sufi. Kaum Sufi akan meneladani Nabi Muhammad SAW, menyucikan jiwa dari pengaruh-pengaruh materi yang mencoba menyesatkan pikiran dan menenangkan pikiran agar lebih mudah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian metodologi ilmu tafsir. Para ulama seperti Al-Farmawi mengklasifikasikan kitab tafsir yang saling berhubungan menggunakan cara dan mazhab berbeda menjadi 4 jenis metode, yaitu metode tafsir tahlili, ijmali, mukhorin, dan maudhu'i. Yang pertama, metode tafsir tahlili merupakan kajian terhadap suatu ayat ditinjau dari berbagai perspektif serta maksudnya secara terperinci dan detail. Metode tafsir yang kedua, metode tafsir ijmali merupakan penafsiran Al-Quran yang ringkas serta menyeluruh, tiada penjelasan yang detail. Yang ketiga, metode tafsir maudhu'i merupakan cara yang digunakan para penafsir yang membicarakan suatu persoalan atau topik serta merangkum seluruh ayat Al-Quran dan berujung pada interpretasi serta tujuan. Dan yang terakhir, metode tafsir mukhorin. Pendapat Abdul Hayy Al-Farmawi ialah metode menafsirkan Al-Quran dengan mengumpulkan, mempelajari, serta menelaah sejumlah pemahaman para mufasir tentang ayat-ayat yang dikaji. Itu tadi penjelasan dari kami, terima kasih.